思いません。Hai anime lovers, selamat datang kembali. Sebelum lanjut, boleh dong untuk like dan subscribe terlebih dulu, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya aku tambah semangat membuat kontennya. Diceritakan dahulu ada seorang pembunuh bayaran legendaris yang bernama Taro Sakamoto. Kala itu, dia dikepung oleh puluhan orang bersenjata yang mencoba membunuhnya. Namun luar biasanya, seorang Sakamoto mampu menghadapi mereka semua sekaligus. Dan mau sebanyak apapun jumlah musuhnya, Sakamoto tidak ada takut-takutnya sama sekali. Karena kemampuan membunuhnya tidak perlu diragukan, sehingga tak heran dia dijuluki pembunuh legendaris. Yang mana Sakamoto adalah seorang pembunuh bayaran yang dikagumi oleh semua pembunuh bayaran. Dan bahkan dia juga ditakuti semua gangster. Sampai di mana suatu hari Sakamoto bertemu dengan wanita yang membuatnya tergila-gila. Dia pun mulai jatuh cinta. Sakamoto kemudian pensiun dan menikah hingga mempunyai anak, dan kini dia pun berubah menjadi gemuk. Shin kemudian berpindah ke seorang pembunuh bayaran esfer yang bernama Shin. Setelah lama mencari, akhirnya Shin menemukan keberadaan Sakamoto. Sakamoto yang telah pensiun menjadi pembunuh bayaran, kini dia membuka toko kelontong. Kala itu seorang bocah menggambar target panahan di kaca toko. Akan tetapi ketika bocah itu akan mengambil panahnya, dia tak sengaja menumpahkan tinta ke celana putih pengunjung. Tentu si pengunjung itu jadi emosi, sehingga Sakamoto pun harus menghentikannya. Dan entah sejak kapan, Shin ternyata sudah berada di dalam toko dan bisa membaca pikiran Sakamoto. Yang mana tadi, Sakamoto berpikir akan membunuh si pengunjung itu dengan menggunakan ballpoint. Ternyata Shin yang merupakan esfer adalah mantan bawahan Sakamoto dahulu. Namun meskipun sudah pensiun, tapi Sakamoto masih memiliki insting membunuh yang masih melekat. Bahkan kala itu, Sakamoto berpikir akan menghajar Shin. Singkatnya, mereka berdua pun kemudian ngobrol santai di luar toko, di mana Shin berusaha membujuk Sakamoto supaya kembali jadi pembunuh bayaran. Karena menurut Shin, bakat membunuh Sakamoto kini jadi sia-sia setelah pensiun. Padahal dahulu Sakamoto sangat ditakuti oleh semua gangster, bahkan dijuluki sebagai pembunuh bayaran legendaris. Namun Sakamoto tidak mau, karena dia ingin hidup damai bersama keluarganya. 殺し屋には戻らない。正直今のあなたは見る影もない。Kemudian seorang pria datang menyapa dan meminta bantuan Sakamoto. Shin pun beranggapan bahwa Sakamoto menyamar jadi warga biasa untuk memesan pembunuhan. Namun ternyata Sakamoto malah diminta pertolongan untuk memotong dahan pohon. Bahkan dia juga menolong dua anak kecil yang sedang menangis karena rebutan bola. Dan bahkan menyuapi anak kecil, karena si anak tak mau makan sayur. Akan tetapi Shin, bukannya senang karena temannya taubat, dia justru malah terlihat sangat kesal. Shin kemudian masuk ke mobil dan berniat untuk langsung pulang. Akan tetapi, saking senangnya bertemu Sakamoto, Shin sampai menghantamkan kepalanya ke setir mobil. Karena meskipun Sakamoto menjadi gemuk, namun auranya masih sama luar biasa. Tak lama kemudian, Shin dihubungi oleh si bos yang menyuruhnya untuk membujuk Sakamoto. Si bos memerintahkan Shin agar membunuh Sakamoto, karena Sakamoto tak mau kembali. Namun Shin mengatakan itu tidak perlu dilakukan, karena Sakamoto telah bertobat. Akan tetapi bagaimanapun menurut aturan gengnya, jika seseorang keluar dari geng maka orang itu harus dibunuh. Dan jika Shin tidak bisa melakukannya, si bos akan memerintahkan orang lain membunuh Sakamoto. Pada malam harinya, Shin akhirnya memutuskan untuk membunuh Sakamoto dengan tangannya sendiri. Karena jika bukan dia yang melakukannya, bagaimanapun orang lain akan membunuh Sakamoto. Pada keesokan harinya, Shin datang kembali ke toko Sakamoto untuk membunuhnya. Shin kemudian mengatakan bahwa dia akan meninggalkan kota hari ini. Sementara itu istri dan anak Sakamoto berada di luar, namun mereka sama sekali tak curiga. Di mana dengan luar biasa, Sakamoto dapat membelokkan peluru dengan mudah hanya menggunakan permen batuk.
Dan kita pun diperlihatkan betapa lincah serta pintarnya Sakamoto si pembunuh bayaran legendaris. Ketika tersadar, Shin justru sudah diobati oleh istri Sakamoto. Yang mana, saking baiknya, keluarga Sakamoto sampai mengajak Shin untuk makan malam bersama. Namun Shin masih bingung dengan semua itu. Dia bahkan mengira makanan itu telah diracuni. Akan tetapi ketika Shin memakannya, dia pun merasakan betapa enaknya makanan itu. Shin akhirnya menyadari bahwa Sakamoto telah pensiun karena berusaha melindungi momen-momen seperti itu. Singkatnya, setelah makan malam selesai, Sakamoto meminta Shin supaya datang kembali di lain waktu. Shin kemudian memohon supaya si bos membiarkan Sakamoto tetap hidup. Si bos pun menanyakan alasan kenapa Shin melindungi Sakamoto. Shin pun mengatakan karena Sakamoto telah menemukan tempat untuk pulang. Akan tetapi bagaimanapun juga si bos sama sekali tidak peduli karena Sakamoto telah melanggar aturan geng. Namun demi Sakamoto, Shin malah rela menukar nyawanya supaya Sakamoto tetap hidup. Si bos pun mengatakan oke, namun si bos memikirkan akan tetap membunuh Sakamoto. Di mana dia lupa bahwa Shin adalah seorang esfer yang bisa membaca pikiran orang di dekatnya. Maka karena hal itu, Shin pun kemudian memberontak dan melawan mereka semua. Di luar dugaan, Sakamoto mendengarkan semuanya itu dari tadi. Dan siapa sangka bahwa di toko kelontongnya itu ada tempat rahasia penyimpanan semua senjata. Bahkan rupanya kunci untuk menyimpan semua senjata itu ada di mesin kasir. Sakamoto kemudian bersiap untuk membantu Shin melawan para gangster. Para gangster kemudian memberondong Shin dengan tembakan dari jarak dekat. Yang untungnya Shin masih bisa menghindar dan menghajar para gangster lainnya. Namun sialnya Shin malah tertembak di bagian kaki, sehingga dia pun tidak bisa melawan lagi. Namun untungnya Sakamoto datang tepat waktu, dan kemudian dia pun membantai mereka semua. Shin yang kepo kemudian menanyakan bagaimana Sakamoto mengetahui keberadaannya. Yang mana ternyata Sakamoto telah memasukkan pelacak di dalam pistol Shin saat Shin pingsan di toko setelah dihajar Sakamoto. Dan karena itulah kenapa Sakamoto bisa mendengar percakapan Shin serta mengetahui lokasinya. Kemudian Sakamoto merekrut Shin jadi pegawai toko dengan bayaran 800 yen per jam. Singkat cerita, di keesokan harinya, Shin pun mulai menjalani profesi barunya menjadi karyawan toko. Di hari keduanya bekerja, Shin terus saja memuji pertarungan Sakamoto yang luar biasa kala itu. Di mana Shin mengatakan bahwa kebanyakan dibunuh dengan sekali pukul. Sang istri yang mendengarnya pun langsung bertanya pada Sakamoto mengenai apakah semua itu benar. Karena bagaimanapun sehebatnya Sakamoto, dia tetap saja akan ciut jika istrinya sudah ngedumel. Bahkan sang istri pun akan meminta cerai jika Sakamoto melanggar aturan keluarga. Singkat cerita, seperti rutinitas biasanya, Sakamoto pun membeli bakpao surgawi untuk istri dan anaknya. Yang mana istri Sakamoto sendiri bernama Aoi, dan anaknya bernama Hana. Shin yang kepo tentang apa aturan keluarga yang dikatakan Aoi tadi, kemudian menanyakannya kepada Sakamoto. Namun Sakamoto malah menyuruh Shin supaya melupakannya. Yang mana ketika mereka akan pulang, tiba-tiba seorang wanita terjatuh dari atas dan menimpa Sakamoto. Ternyata wanita itu sedang dikejar oleh sekelompok orang yang ingin menangkapnya. Dan akibat kejadian itu, bakpao surgawi Sakamoto pun jadi kotor. Di mana wanita ini bernama Lu Xiaotang, dia pun langsung bersiap untuk baku hantam. Sementara Sakamoto hanya terduduk lemas meratapi bakpao surgawinya. Kemudian sekelompok orang itu pun menyerang Lu Xiaotang, yang mana ketika Lu Xiaotang hendak ditusuk, Sakamoto langsung membantunya. Kemudian salah satu dari mereka kemudian mengeluarkan pistol dan menodongkannya. Namun kemudian si botak dihantam oleh Shin dari belakang, sehingga Lu Xiaotang bisa selamat. Dan dia pun langsung menghajar si pembawa pistol dengan teknik tai chi-nya. Akan tetapi kejadian itu malah membuat pihak musuh semakin berdatangan. Salah satu dari mereka kemudian melapor pada bosnya, mengenai Lu Xiaotang kabur dengan dibantu dua pria. Hal itu tentu membuat si bos kesal dan kemudian menghajarnya. Ternyata mereka semua telah membunuh seluruh klannya Lu Xiaotang.
Namun secara mengejutkan, orang itu langsung dipenggal oleh dua bersaudara. Si bos kemudian menyuruh dua bersaudara itu untuk merebut kunci yang dibawa Lu Xiaotang, yang mana kedua saudara itu merupakan pembunuh bayaran yang bernama Son Hee dan Baco. Si bos bahkan tak peduli bagaimanapun caranya, karena dia hanya ingin mendapatkan kunci itu. Sementara itu Lu Xiaotang memberitahukan bahwa dia seorang dari anak mafia klan Lu. Lu Xiaotang ternyata membawa kunci berangkas rahasia milik klannya karena kedua orang tuanya sudah mati terbunuh ketika melindungi kunci berangkas itu. Dan oleh karena itu, Xiaotang pun akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kunci itu. Sakamoto yang mendengarnya kemudian memutuskan untuk menolong Xiaotang. Namun sebagai gantinya, Xiaotang harus membuatkan bakpao untuknya. Akan tetapi, tiba-tiba si kedua saudara datang dan langsung menendang Sakamoto. Xiaotang lalu memberitahukan Shin bahwa mereka berdua adalah pembunuh bayaran. Yang mana diketahui si kembar adalah pembunuh bayaran yang tidak pernah gagal membunuh targetnya. Dan oleh sebab itu, maka bayarannya pun sangat tinggi. Shin pun mencoba menyerang Son Hee, namun pukulannya masih bisa ditahan. Si kembar pun mengira orang gemuk yang ditendangnya tadi telah tewas. Namun Shin mengatakan hanya pembunuh bayaran amatiranlah yang tidak mengenal Taro Sakamoto. Dan ya, kali ini giliran Sakamoto yang menunjukkan kemampuannya. Ternyata si botak masih bisa berdiri setelah dihantam sangat keras oleh Sakamoto. Sementara Xiaotang pun masih terlihat bingung karena tidak tahu di mana mereka berada. Son Hee kemudian meminta Xiaotang menyerahkan kuncinya supaya dia akan membunuhnya secara elegan. Dia kemudian memprovokasinya dengan membicarakan kematian kedua orang tua Xiaotang. Hal itu tentu membuat Xiaotang terpancing emosi. Dia kemudian mencoba menyerang Son Hee, namun kemudian langsung dihentikan Sakamoto. Xiaotang pun menanyakan kenapa Sakamoto melindunginya. Kita kemudian dibawa flashback ketika Sakamoto menemui Aoi untuk memberikan kado Natal. Namun kala itu, Aoi justru kecewa. Dia pun tidak mau menerima hadiah itu karena Sakamoto masih jadi pembunuh bayaran. Sakamoto menjelaskan bahwa dia melakukan pekerjaan untuk membunuh orang. Dan karena kecewa, Aoi pun kemudian melompat dari ketinggian, namun Sakamoto langsung menyelamatkannya. Aoi kemudian meminta Sakamoto berjanji untuk berhenti membunuh orang jika dia mencintainya. Untuk menebus dosanya di masa lalu, Sakamoto pun berjanji akan menyelamatkan orang-orang. Dan itulah janji yang menjadi aturan hubungan mereka. Dan itu terus berlaku sampai saat ini. Kemudian pertarungan sengit di antara mereka pun tak bisa dihindari. Namun karena lama tidak olahraga, otot Sakamoto pun jadi tegang, maka untuk itu dia pun harus ditempel koyo. Si kembar kemudian menyerang Sakamoto secara brutal. Namun semua serangan itu tidak ada apa-apanya bagi Sakamoto. Son Hee pun dibuat bingung, karena bagaimana bisa pria gemuk dapat menghindari serangan itu dengan mudah. Padahal itu adalah teknik pamungkas yang mereka miliki. Sampai di mana Xiaotong pun dibuat penasaran tentang siapa sebenarnya mereka berdua. Hingga singkatnya Sakamoto dan Shin pun berhasil mengalahkan si kembar. Mereka kemudian mendatangi bos si kembar, dan kemudian Xiaotong menodongnya dengan pisau. Baco dan Son Hee yang kalah pun dibawa ke hadapan si bos dengan kondisi terikat. Namun Xiaotong tidak membunuhnya, dia pun hanya menghajarnya sampai babak belur. Dan karena penasaran, mereka pun kemudian membuka berangkasnya. Yang mana ternyata di dalamnya terdapat zirah samurai yang terawat dengan baik. Dan tentunya setumpuk emas serta barang berharga lainnya. Bahkan ada Fanta yang sangat berharga pun disimpan di dalam berangkas itu. Dan kemudian mereka pun malah memakan bakpao surgawi yang telah rusak. Polisi kemudian memeriksa bekas pertarungan Sakamoto melawan si kembar tadi. Mereka pun menduga telah terjadi pertarungan antar anggota geng mafia. Sementara itu Xiaotong pun ikut bekerja dengan Sakamoto menjadi karyawan. Sedangkan Sakamoto malah sakit kepala yang membuatnya tidak banyak bicara. Dan Shin kini menjadi bagian keluarga mereka, dan tentunya dengan aturan tidak boleh membunuh. Sementara di sisi lain, kepala Sakamoto dihargai 1 miliar yen oleh organisasi yang bernama JAA, atau Federasi Hitman Jepang, yaitu organisasi pembunuh. Pada keesokan harinya, Xiaotang terlambat 2 jam datang ke toko. Hal itu tentu membuat Shin kesal, dan dia pun ngedomel sendiri. Yang mana udah mah datang telat, Xiaotang malah asal-asalan menyimpan barang di rak dengan tidak karuan.
Dan entah apa yang Xiaotang pikirkan, sampai-sampai dia menyimpan sabun cair di dalam kulkas. Shin pun meminta Sakamoto untuk memecatnya, karena Xiaotang sepertinya tidak memiliki pengalaman kerja. Namun Xiaotang mengatakan bahwa dia pernah kerja membantu ayahnya untuk membuang karung-karung yang entah apa isinya. Sakamoto kemudian memberitahu Shin untuk tidak berbicara kasar, sementara Xiaotang harus minta maaf apabila telat datang. Yang mana hal itu membuat Xiaotang dan Shin bingung, karena baru kali ini mereka melihat Sakamoto banyak bicara. Yang mana Sakamoto yang biasanya kalem dan acuh, kini malah jadi banyak bicara. Bahkan bukan hanya banyak bicara, Sakamoto tidak terdengar seperti bukan dirinya. Yang tidak lama kemudian datang Sakamoto satu lagi, sehingga ada dua Sakamoto. Sakamoto yang baru datang kemudian langsung duduk, tanpa bicara sepatah kata pun. Dan secara tiba-tiba kedua Sakamoto kemudian saling menodongkan senjata. Yang mana ternyata Sakamoto yang banyak bicara adalah seorang pembunuh bayaran yang bernama Nagumo. Shin pun kembali dibuat bingung, karena bagaimana Nagumo bisa mengubah wujudnya menyerupai orang lain. Shin kemudian bertanya pada Sakamoto tentang siapa Nagumo ini. Nagumo mengaku bahwa dia teman Sakamoto yang berusia 18 tahun dan bekerja di supermarket seberang jalan. Padahal di seberang jalan tidak ada supermarket. Namun Sakamoto menjelaskan bahwa dia adalah pembunuh bayaran berusia 27 tahun. Yang mana kedatangan Nagumo adalah untuk memberitahukan bahwa kepala Sakamoto dihargai 1 miliar yen, di mana hadiah itu telah resmi diputuskan JJA, namun tidak akan diposting online sampai besok. Di tengah obrolan, terlihat kurir pizza datang mengantar pesanan Sakamoto, di mana pizza itu pun lalu disimpan di meja Sakamoto. Namun tiba-tiba Shin membaca pikiran si kurir, yang ternyata merupakan pembunuh bayaran. Si pembunuh bayaran itu pun langsung mengeluarkan senjatanya. Akan tetapi bisa-bisanya Sakamoto dan Xiaotang malah asik makan pizza, dan tak peduli dengan si kurir. Si kurir itu pun menyandera Nagumo dan mengancam akan membunuhnya. Namun si kurir ini tidak tahu bahwa Nagumo adalah orang yang sangat berbahaya. Sakamoto kemudian menyuruh Nagumo untuk berhenti mencekiknya, karena si kurir bisa mati. Sakamoto yang penasaran, kemudian menanyakan siapa yang akan diuntungkan dari kematiannya. Akan tetapi Nagumo sendiri tidak tahu siapa yang akan diuntungkan. Dengan adanya si kurir, seharusnya Sakamoto telah sadar bahwa apa yang dilakukannya dengan membantai para gangster kemarin itu telah menarik perhatian. Shin pun jadi bertanya-tanya apakah Nagumo ada di pihak Sakamoto. Shin kemudian beralih di markas besar agensi JJA yang bernama Don Denkai. Mereka pun melihat semua yang terjadi dari kamera yang dipasang di box pizza. Yang rupanya si kurir tadi adalah salah satu anggota mereka. Si bos kemudian mengatakan bahwa mereka harus lebih cerdik untuk menyerang Sakamoto. Karena ternyata Sakamoto adalah mantan anggota The Order, yaitu kelompok pembunuh terkuat dari JJA itu sendiri. Maka dari itu, jika mereka tidak berhati-hati, maka Sakamoto bisa membalikan keadaan. Yang mana tiba-tiba, Sakamoto menyampaikan pesan intimidasinya melalui kamera. Kala itu, Sakamoto dihampiri oleh anaknya yang terlihat begitu sangat senang. Namun wajah Sakamoto langsung menjadi panik, karena ternyata dia melupakan sesuatu. Yang mana besok ternyata mereka akan pergi berlibur ke salah satu tempat hiburan. Singkat cerita, di keesokan harinya, Sakamoto mengajak Shin dan Xiaotang untuk ikut bersama mereka. Dan yang membuat Sakamoto jadi panik adalah wahana perainan ekstrim. Dikala istri dan anaknya serta Shin bersenang-senang, Sakamoto dan Xiaotang malah panik tidak karuan. Setelahnya Hana begitu sangat antusias dan mengobrol dengan Xiaotang, di mana karena sudah lama tak liburan, maka mereka pun ingin bersenang-senang di hari itu. Namun Sakamoto dan Shin malah terlihat murung karena teringat omongan Nagumo. Shin dan Xiaotang kemudian membahas misi mereka untuk melindungi keluarga Sakamoto, di mana dalam kondisi tertentu Shin bisa membaca pikiran semua orang dalam radius 30 meter. Dengan begitu Shin pun bisa mengetahui jika ada musuh yang berada di dekat mereka. Tak lama kemudian Shin pun merasakan ada musuh yang mendekati mereka, dan musuh yang dimaksud adalah pembunuh bayaran yang menyamar menjadi petugas kebersihan. Shin kemudian memberitahukan Sakamoto bahwa ada musuh dari arah jam 2. Dan tidak butuh waktu lama, pembunuh bayaran itu dapat ditumbangkan dengan mudah. Shin dan Xiaotang kemudian membawanya ke tempat sepi, di mana terlihat ballpoint yang masih menancap di tubuh si pembunuh itu, namun tidak sampai membunuhnya. Sementara itu mereka ternyata sedang diawasi oleh pembunuh lain.
di mana orang itu pun mempunyai ide untuk tidak memikirkan apapun ketika mendekati Sakamoto. Dengan begitu, Shin tidak bisa membaca pikirannya, yang dimana cara itu pun berhasil mengelabui Shin dengan mudah. Sementara wahana yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah roller coaster. Namun saking gemuknya, Sakamoto pun sampai tergencet oleh pengaman. Sedangkan Shin dan Xiaotang duduk paling belakang untuk mengawasi situasi. Tak lama kemudian Xiaotang curiga dengan si rambut abu yang duduk di depannya. Namun Shin tidak begitu yakin, karena orang itu tak memikirkan apa-apa. Si rambut abu pun mendengar obrolan mereka, sehingga dia berpikir apakah dia telah ketahuan. Karena hal itu, Shin pun dengan cepat memberitahu Sakamoto bahwa ada musuh berambut abu di dekatnya. Yang mana situasi pun makin beradrenalin, karena saat itu roller coaster itu akan segera melakukan putaran 180 derajat. Dikala itu, Shin kemudian membuka pengamannya dan mulai beraksi. Namun beruntung keduanya masih bisa selamat dan mendarat di jalur rel roller coaster. Shin pun ngedumel, karena awalnya dia ingin liburan justru harus lembur melawan si rambut abu. Sementara si rambut abu pun masih terlihat bisa bersikap santai. Yang mana tiba-tiba, Shin hampir tertabrak roller coaster yang melaju sangat cepat. Akan tetapi ketika Shin melompat untuk menghindari roller coaster, si rambut abu langsung menyerangnya dengan pisau. Di mana pisau itu pun menggores kakinya Shin. Si rambut abu mengatakan bahwa pisau itu telah dicampur racun. Racun itu pun langsung bereaksi dan membuat penglihatan Shin jadi kabur. Si rambut abu yang merasa sudah menang pun terus saja ngebacot tanpa henti. Dia juga mengatakan semakin kuat Shin berpegang pada hidup, maka Shin akan semakin lemah. Meskipun sekarang mata Shin kabur dan tidak bisa melihat, namun Shin masih sanggup untuk melawan. Di tengah aksi baku hantam itu, Shin mendengar suara Hana yang akan melihat Sugar Bunny. Namun sialnya si rambut abu mengeluarkan sebilah pisau untuk menyerang Shin. Shin kemudian mendorong si rambut abu jatuh bersama, di mana mereka pun mendarat tepat di pertunjukan Sugar Bunny. Para penonton pun mengira bahwa kejadian itu adalah bagian dari pertunjukan. Dan entah sejak kapan, Shin terlihat sudah memakai kostum si kelinci Sugar Bunny. Para penonton pun kemudian bersorak menyemangati Sugar Bunny. Sementara itu, si rambut abu pun terus saja ngoceh. Namun kemudian Shin menghajarnya. Ternyata Sakamoto dan keluarganya pun sedang melihat pertunjukan tersebut. Dan di mana Sakamoto terus berpikir untuk memberi arahan untuk Shin, supaya Shin bisa membaca pikirannya. Sehingga Shin bisa baku hantam tanpa melihat. Yang pada akhirnya, Shin pun bisa menumbangkan si rambut abu. Shin kemudian diperlihatkan dengan dua orang pembunuh bayaran yang bernama Boilet dan Obiguru. Tentu sudah jelas bahwa tujuan mereka tidak lain adalah untuk membunuh Sakamoto. Dan meskipun keduanya kadang terlihat tidak akur layaknya Tom dan Jerry, namun mereka lebih kuat dari si rambut abu. Sementara di sisi lain, matanya Shin sedang diobati oleh Xiaotang, menggunakan obat tetes penawar racun yang dibawa si rambut abu. Dan terlihat si rambut abu yang bernama Tatsu pun telah terikat. Sakamoto pun menanyakan tentang siapa yang telah menyewanya. Yang mana seperti kita ketahui bahwa Tatsu disewa oleh perusahaan yang bernama Dondenkai. Dan Dondenkai adalah tempat kerja yang memaksa mereka bekerja sendiri meskipun sulit. Namun akan tetapi Tatsu hanyalah pegawai magang, sehingga dia tidak ada kesetiaan khusus pada perusahaan. Dan Tatsu pastinya telah terdaftar di organisasi yang bernama JJA. Shin pun memberitahu Xiaotang bahwa JJA adalah asosiasi pembunuh bayaran yang mengelola pembunuh bayaran. Sedangkan Sakamoto dan Shin adalah mantan anggota JJA, dan hanya ada 400 profesional di Jepang. Shin lalu memperlihatkan lisensi JJA yang bentuknya seperti surat izin mengendara. Tatsu pun tak menyangka bahwa Sakamoto adalah mantan anggota The Order. Tidak lama Aoi dan Hana kemudian datang dan menanyakan apa yang mereka lakukan. Shin beralasan bahwa mereka sedang melihat pertunjukan Tatsu yang berlatih meloloskan diri. Tentunya Hana dan Aoi pun langsung percaya dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sakamoto dan yang lainnya pun lalu pergi untuk makan siang. Tentu Tatsu pun dibuat bingung karena hal itu. Namun tak lama Shin balik lagi untuk mengembalikan senjata Tatsu, supaya dia bisa melepaskan diri. Kala itu, Hana pun mengucapkan perpisahan kepada Tatsu, serta memuji pertunjukannya. Bahkan sebelum pergi Hana pun memberikan plaster untuk Tatsu. Ketika sedang berada di toilet, Tatsu dikagetkan oleh Boilet dan Obiguru yang langsung memojokkannya. Akan tetapi rupanya, mereka bertiga sudah saling mengenal satu sama lain. Boilet kemudian menjelaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menyelesaikan pekerjaan Tatsu. Karena jika pekerjaan itu tidak selesai, maka Tatsu akan langsung dipecat.
Obiguru bahkan tidak sabar ingin menghajar Taro Sakamoto sang legenda, di mana dikatakan Boilet dan Obiguru merupakan pasangan paling barbar. Bahkan mereka berdua pernah mengalahkan 100 orang lebih di pertempuran Balkan. Sementara itu, Sakamoto dan yang lainnya sedang menikmati makan siang bersama. Akan tetapi, akibat karena efek samping dari penawar racun, Shin menjadi tidak bisa membaca pikiran orang. Dan Aoi yang melihat tingkah mereka kini jadi curiga bahwa mereka telah menyembunyikan sesuatu. Namun Shin mengatakan bahwa mereka sangat senang di taman hiburan dan tidak ada yang disembunyikan. Mereka pun kemudian bersenang-senang kembali dengan mencoba wahana lain. Hingga di mana semua wahana pun mereka jajal. Pada sore harinya, Aoi dan Hana memilih wahana rumah hantu, yang justru itu sangat menguntungkan untuk para pembunuh bayaran. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi oleh Boilet dan Obiguru. Mereka pun langsung diserang oleh musuh, yang akan tetapi serangan itu bisa diatasi Sakamoto dengan mudah. Dan dilihat dari lisensi pembunuh bayaran tadi, ternyata dia hanyalah seorang pemula yang baru daftar. Sedangkan Obiguru yang sedang memantau semakin penasaran dan tidak sabar untuk melawan Sakamoto. Akan tetapi Boilet mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan melawan Sakamoto. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, tepatnya di pusat pelatihan pembunuh bayaran. Kala itu Boilet mendatangi Sakamoto, karena Sakamoto telah menghajar temannya. Dan kala itu Sakamoto masih berusia 14 tahun, sementara Boilet berusia 15 tahun. Namun kedatangan Boilet bukanlah untuk balas dendam, melainkan ingin melihat kemampuan Sakamoto. Sejak hari itu, Sakamoto serta Boilet pun sering menghabiskan waktu bersama. Hingga di mana di hari Valentine, para gadis memberikan coklat kepada Sakamoto. Dan ketika Nagumo menanyakan siapa Boilet, Sakamoto malah menjawab tidak tahu. Mendengar semua itu, akhirnya Obiguru pun menyerahkan urusan Sakamoto pada Boilet. Dan yang menjadi masalah di sini mungkin Boilet orangnya pundungan, atau mungkin cemburu kepada Sakamoto yang populer. Sementara itu di sisi lain, Hana malah merasa senang, karena tempat itu terdapat banyak zombie, yang padahal para zombie-zombie itu adalah para pembunuh. Sedangkan Xiaotang yang ketakutan kemudian meminum banyak alkohol yang membuatnya jadi mabuk. Kala itu mereka mendengar suara berisik dari balik sebuah pintu, dan ketika Xiaotang membukanya, itu adalah para pembunuh bayaran yang nyamar jadi zombie. Di mana Sakamoto pun sengaja dipisah sendiri dan dia harus berhadapan dengan Boilet. Kesal karena terpisah dari keluarganya, Sakamoto pun akan menunjukkan neraka kepada Boilet. Begitu juga Boilet dibuat kesal karena Sakamoto tidak mengingatnya. Sementara itu, yang lainnya berada di suatu ruangan dengan Aoi dan Hana yang telah pingsan. Shin dan Xiaotang pun akan melawan Obiguru beserta para pembunuh bayaran yang lain, yang mana tiba-tiba Xiaotang langsung mendaratkan tendangannya tepat mengenai wajah Obiguru. Dan tendangan itu membuat hidung Obiguru berdarah yang membuatnya semakin tertantang. Namun karena sedang mabuk, gerakan Taichi Xiaotang malah seperti orang sedang berdansa. Sementara di sisi lain, baku hantam antara Sakamoto melawan Boilet pun terjadi. Dan Xiaotang pun bisa ditumbangkan dengan mudah karena dia sedang mabuk. Sedangkan Shin hanya terdiam melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian bawahan Obiguru menangkap dan memojokkan Shin. Sementara Xiaotang yang masih mabuk pun tak bisa membantu Shin. Dan dengan brutalnya mereka akan membelah tubuh Shin menggunakan gergaji mesin. Obiguru kemudian memerintahkan Xiaotang supaya memukulnya sekali setiap 10 detik. Dan jika gagal, maka mereka akan memotong tubuh Shin. Bukannya mencoba berusaha, kocaknya Xiaotang malah nangis dan menyerah begitu saja. Sementara itu, Sakamoto telah dibuat babak belur dan tak berdaya dihajar Boilet. Boilet mengatakan bahwa itu adalah perbedaan 5 tahun setelah Sakamoto pensiun. Kemudian Boilet menggunakan peralatan di tangannya, yang diberi nama pukulan roket dinamit atau RDP. Dia juga menggunakan bom bola super atau SBB yang dapat memantul sebelum mengenai target. Sakamoto kemudian teringat tentang masa lalu saat Boilet memberitahukan peralatan itu. Di mana dulu Boilet pernah mengenalkan peralatan itu kepada Sakamoto dan Nagumo. Kala itu Sakamoto melihat komposisi bom yang ditulis oleh Boilet. Sakamoto pun terus dihajar tanpa henti oleh Boilet. Akan tetapi hal itu membuat Boilet sangat kesal karena Sakamoto tidak lagi sekuat dulu. Saat Boilet berpikir Sakamoto telah kalah, Boilet justru merasakan satu ancaman yang mengerikan. Dan bahkan Sakamoto masih bisa bangkit dan mulai mengingat tentang Boilet.
di mana Boylet pun terkejut saat Sakamoto menyebutkan komposisi bomnya. Dan yang lebih mengejutkan adalah, Sakamoto yang tadinya sangat gemuk dapat berubah secepat itu. Sementara itu, Xiao Tang masih dalam keadaan mabuk dan belum sadarkan diri. Dia pun dihajar habis-habisan oleh Obi Guru. Namun Xiao Tang sama sekali tidak melawan, dan dia malah memilih untuk melanjutkan minum. Akan tetapi, setelah minum, Xiao Tang kemudian langsung melancarkan aksinya yang begitu elegan. Dengan melihat kemampuan bertarung Xiao Tang yang sangat hebat meski dalam keadaan mabuk, Obi Guru lalu menyuruh Xiao Tang untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya supaya bisa membunuhnya. Tapi Xiao Tang menolaknya karena aturan di keluarga Sakamoto tidak boleh membunuh. Itu pun karena kini Xiao Tang adalah bagian dari keluarga Sakamoto. Lalu Obi Guru mengejek dan menanyakan mengenai bukannya keluarganya Sakamoto itu cuma 3 orang. Mendengar hal itu, Xiao Tang pun langsung murka dan langsung menghajar Obi Guru. Namun anehnya tiba-tiba Xiao Tang malah tidak jadi menghajar Obi Guru. Yang mana ternyata Xiao Tang telah sadarkan diri dari keadaan mabuknya. Dia pun langsung bingung di mana dia berada dan menanyakan siapa Obi Guru. Sementara Obi Guru yang melihat kemampuan Xiao Tang yang seperti itu, Obi Guru pun mengakui bahwa Xiao Tang adalah lawan yang sepadan. Obi Guru bahkan langsung suka kepada Xiao Tang. Sementara itu, Sakamoto, yang awalnya gendut kini menjadi kurus seperti waktu dulu. Nah di sini Boylet pun kaget melihat tubuh Sakamoto yang tiba-tiba berubah sepersekian detik. Lalu Sakamoto pun menghajar Boylet secara brutal. Sementara itu, Shin dan yang lainnya telah dipindahkan di tempat yang aman. Di saat itu, Aoi pun tersadar dari pingsannya. Aoi pun lalu menanyakan apa yang terjadi, padahal tadi mereka sedang berada di rumah hantu. Shin lalu beralasan bahwa mereka semua kelelahan dan lalu mereka ketiduran. Aoi pun menanyakan keberadaan Sakamoto, namun Shin mengatakan tidak tahu. Shin pun pergi untuk mencari Sakamoto. Sementara itu, Sakamoto yang telah selesai baku hantam dengan Boylet, dia pun lalu membeli bakpao surgawi untuk dirinya dan keluarganya. Ketika Sakamoto memakan bakpaonya, Boylet berkata, "Oi Sakamoto kayaknya enak tuh, minta 1 boleh kali." Sakamoto pun langsung memberikan bakpao miliknya kepada Boylet, yang membuatnya sangat senang tiada tara. Dan Shin yang datang pun langsung dibuat kaget, karena melihat Sakamoto yang tiba-tiba kembali setelan awal seperti dulu. Boylet lalu memberitahukan mengenai kepala Sakamoto yang kini menjadi buronan. Maka dari itu pasti akan ada banyak pembunuh bayaran yang akan memburunya. Namun di tengah-tengah obrolan tersebut, tiba-tiba Aoi muncul. Dan ternyata, Aoi telah mendengar semua perkataan mereka. Sakamoto pun langsung merinding ketakutan melihat istrinya marah, karena telah mengetahui semuanya. Sakamoto lalu menjelaskan bahwa dirinya kini telah menjadi buronan yang diincar oleh para pembunuh bayaran. Mendengar itu semua, Aoi pun sangat marah, karena hal yang sangat penting itu tidak diberitahukan, yang mana jelas bahwa peraturan keluarga nomor 6 tidak boleh merahasiakan apapun satu sama lain. Sakamoto pun menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin membuat Aoi khawatir. Sakamoto pun kemudian langsung meminta maaf. Tapi karena sudah terlanjur, Aoi pun memaafkan Sakamoto. Dan setelah semuanya kembali kondusif, Aoi serta Hana pun kembali bersenang-senang. Sementara itu, Sakamoto mencari cara supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Sakamoto pun berencana untuk menangkap klien yang memberikan hadiah kepalanya. Dengan begitu hadiahnya bisa dibatalkan, dan dia tidak akan jadi buronan lagi. Namun masalahnya mereka tidak mengetahui tempat klien itu. Shin mencoba bertanya kepada Boylet, tapi Boylet juga tidak mengetahui lokasi tempat bosnya. Setelah itu Obi Guru dan Boylet pun pergi, karena urusannya telah gagal. Shin lalu berkata kepada Sakamoto, bahwa mereka masih belum mengetahui markas besar dari organisasi asosiasi pembunuh bayaran itu. Namun Sakamoto berkata bahwa jika ada 1 orang yang mengetahui semua itu. Keesokan paginya Shin pun terlihat muram karena kaget melihat Sakamoto yang tiba-tiba kembali menjadi gemoy. Padahal kemarin Sakamoto telah kembali pada setelan awalnya. Dan masih menjadi misteri kenapa Sakamoto bisa merubah tubuhnya dalam waktu yang cepat. Singkatnya tibalah mereka di tempat tujuan, di mana tempat itu adalah tempat penyewaan video. Dan ternyata tempat itu menjual semua informasi tapi dalam bentuk film. Mereka lalu mencari film yang berisi informasi asal-usul organisasi JJA, dan lalu mereka pun menonton film itu. Di sini yang fokus nonton hanyalah Shin.
Sementara Xiaotang malah terharu karena terbawa suasana film. Sedangkan Sakamoto malah ketiduran sampai filmnya berakhir. Setelah menonton, Sakamoto pun membayar film itu sejumlah 756 yen. Karena begitu mahal, Shin pun menanyakan, dari mana Sakamoto memiliki uang sebanyak itu. Sakamoto memberitahukan bahwa dia memiliki tabungan sejak dia masih remaja. Saat Sakamoto hendak pergi, tiba-tiba kasir yang ada di sana berkata bahwa Sakamoto harus berhati-hati. Sementara itu di markas organisasi Asosiasi Pembunuh Bayaran atau JJA, terlihat beberapa anggota dari The Order, sama seperti Sakamoto saat dia masih menjadi bagian dari mereka. Nah, yang cewek ini bernama Osaragi, dan yang berambut panjang ini bernama Shishiba. Lalu ada Hyo, serta yang sudah kita kenal yaitu Nagumo. Hyo lalu menanyakan apakah Nagumo pernah bertemu Sakamoto lagi. Namun Nagumo berkata bahwa dia tidak pernah bertemu Sakamoto sejak dia pensiun. Dan kita pun diperlihatkan betapa brutalnya mereka apabila terusik. Namun kemudian kebrutalan itu dihentikan oleh si Pak Tua, yang mana Pak Tua itu adalah bawahan dari bos mereka. Dan di mana semua anggota The Order disuruh berkumpul di sana, tapi 4 orang anggota The Order lagi tidak datang. Pak Tua ini menjelaskan situasi tentang organisasi mereka, yang mana diketahui ternyata ada 1 orang yang tiba-tiba membantai satu persatu anggota mereka. Jadi tugas mereka adalah menyelidiki kasus ini dan menemukan siapa dalang di balik semuanya. Sementara itu, Sakamoto, Shin, dan Xiaotang pun tiba di markas JJA. Mereka lalu menyelinap masuk ke markas itu. Hingga singkat cerita, mereka pun berhasil masuk. Dan sesuai informasi dari film yang mereka tonton, tempat bos mereka berada di lantai 2. Saat mereka berada di lantai 2, Shin tidak bisa mendengar isi pikiran manusia, layaknya tidak ada siapapun. Hingga di mana saat mereka membuka pintu, mereka semua dibuat kaget ketika melihat Nagumo yang telah membantai para anggota di sana. Nagumo pun berkata bahwa dia telah membunuh semua anggota pembunuh bayaran yang ada di sana. Bahkan bosnya pun telah dia bunuh. Dan tiba-tiba Nagumo langsung menyerang Shin tanpa Shin bisa menghindar. Namun ternyata Nagumo hanya bercanda menggunakan pisau palsu. Dan ternyata bukan dialah yang telah membantai semua orang. Nagumo menjelaskan bahwa ada seseorang yang tiba-tiba membantai satu persatu anggota dari organisasi mereka. Di mana setiap pelaku itu menjalankan aksinya, dia pun selalu meninggalkan tanda X. Dan saat ini, semua anggota The Order pun sedang menyelidiki kasus ini. Namun Shin dan Xiaotang yang masih belum tahu apa itu anggota The Order. Kemudian Nagumo lalu menjelaskan bahwa anggota The Order adalah kasta tertinggi dari pembunuh bayaran. Yang dimana tidak selain hebat, mereka juga menjaga ketertiban di dunia pembunuh bayaran. Dan salah satu anggota The Order itu sendiri Sakamoto Taro. Shin dan Xiaotang yang baru mengetahuinya pun tentu dibuat kaget dengan hal itu. Dan Nagumo juga menjelaskan bahwa kasus ini terjadi bersamaan dengan pengumuman hadiah kepala Sakamoto. Nagumo lalu menyuruh Sakamoto untuk berhati-hati tentang kasus ini. Sementara itu, di sisi lain terlihat seseorang yang menandai tanda X di dinding, serta membantai para anggota pembunuh bayaran di sana. Namun seseorang itu masih menjadi misteri. Pada keesokan harinya, Sakamoto bersama yang lain melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Akan tetapi setelah kejadian itu, kini banyak sekali pembunuh bayaran amatiran yang datang ke tempatnya Sakamoto untuk membunuhnya. Aoi pun sangat kebingungan. Karena siapa sangka akan sesulit ini untuk membatalkan hadiah buronan Sakamoto. Sakamoto pun mengatakan itu semua karena mereka belum mengetahui siapa musuh mereka sebenarnya. Dan yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menjadi lebih kuat, supaya mereka siap menghadapi serangan apapun. Sementara itu terlihat bocah konyol bernama Heisuke, yang sedang memberikan makan burungnya. Dia lalu menghitung uang yang dimilikinya dan hanya tersisa 12.000 yen. Yang mana 10.000 yen untuk makan burung yang diberi nama Pisuke selama sebulan dan 2.000 untuknya makan sehari-hari. Dimana karena sering kekurangan uang, dia pun sering kelaparan. Dan itulah alasan mengapa dia akan memburu hadiah dari Sakamoto, karena harga buronannya yang sangat banyak. Dan dengan uang itu dia pun membayangkan bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, termasuk membeli apartemen. Sementara itu Shin dan Xiaotang sibuk memperbaiki toko. Dan karena kekurangan uang untuk renovasi, Shin lalu menyarankan untuk mengikuti lomba point ball, karena hadiahnya cukup besar yaitu 1 juta yen. Tidak lama Heisuke dengan polos datang dan langsung bertanya siapa yang bernama Taro Sakamoto. Dia mengatakan untuk menyerahkan Sakamoto tanpa ada keributan. Namun Sakamoto mengatakan bahwa dia hanya pekerja paruh waktu, dan tidak tahu siapa Taro Sakamoto.
Akan tetapi dia kembali menanyakan bukankah ini toko Sakamoto. Shin lalu mengatakan bahwa di daerah itu banyak toko kelontong yang bernama Sakamoto. Heisuke pun lantas langsung frustasi karena bingung di mana toko Sakamoto yang dia cari. Heisuke lalu mengatakan bahwa kata nenek-nenek yang dia temuinya, toko kelontong ini adalah milik Taro Sakamoto. Tapi Shin memberitahu bahwa nama Taro Sakamoto itu pasaran. Bahkan ada 20 juta orang yang bernama Taro Sakamoto. Dengan polosnya Heisuke pun percaya. Namun bukannya pulang, Heisuke malah menangis sambil menatap mereka, berharap diberi makanan. Hingga di mana mereka pun memberikan bakpao kepada Heisuke, sehingga hal itu membuatnya sangat senang. Shin lalu mengatakan dia tidak menyangka bahwa ada pembunuh bayaran yang somplak seperti Heisuke. Namun Sakamoto mengatakan bahwa yang seperti itu biasanya yang berbahaya. Dan karena tidak memiliki uang, Heisuke pun tinggal di atas gedung dengan mendirikan tenda tua. Dia pun bermimpi suatu hari nanti dia pasti bisa sukses dan bisa membuktikan pada semua orang yang memecatnya bahwa dia memiliki bakat untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Hingga di mana tiba-tiba angin besar berhembus dan merobohkan tendanya. Di mana bersamaan dengan itu selebaran kertas bertuliskan turnamen point ball mengenai wajahnya. Heisuke lalu mengatakan pada Pisuke bahwa dia akan mengikuti turnamen itu. Singkat cerita di keesokannya, saat mau mendaftar Heisuke dilarang ikut, karena pesertanya minimal 2-5 orang. Lalu Heisuke melihat Sakamoto dan Shin yang juga berada di sana. Heisuke kemudian meminta untuk bergabung dengan mereka. Namun, karena sangat konyol, Shin mengatakan bahwa dia hanya akan menjadi beban tim. Saat pertandingan dimulai, terlihat dengan cepatnya Heisuke langsung menumbangkan 3 musuh. Melihat Shin dan Sakamoto yang juga sangat jago, membuat Heisuke bertanya-tanya apakah Shin dan Sakamoto adalah seorang profesional. Tapi Heisuke beranggapan bahwa Sakamoto dan Shin adalah point ball mania. Saat Xiaotang memberikan semangat kepada Sakamoto dan Shin, Xiaotang yang sedang mabuk menyebut nama Taro Sakamoto. Lantas perkataan Xiaotang membuat Heisuke sedikit curiga pada mereka. Kemudian Shin mencoba memberitahukan Heisuke bahwa Sakamoto yang ini bukanlah orang yang dicarinya. Namun lagi karena sedang mabok, Xiaotang mengatakan Sakamoto yang difoto adalah Sakamoto dulu saat masih kurus. Dan karena Xiaotang yang koplak, kini terjadilah ketegangan di antara mereka. Namun karena turnamen masih berlangsung, mereka pun diserang oleh lawan dari atas gedung dan bersembunyi. Heisuke lalu memanggil Pisuke untuk membawakan tasnya, dan di mana ternyata tas yang biasa dibawanya berisikan senjata laras panjang. Shin pun terkejut karena Heisuke menggunakan senjata betulan. Namun akan tetapi karena kesulitan jika dari jarak dekat, Heisuke lalu kemudian mencari tempat yang pas untuk membidik Sakamoto. Sementara saat Sakamoto dan Shin hendak mengejarnya, mereka pun terkejut karena di belakang telah banyak lawan yang siap menyerang mereka. Heisuke sebenarnya merasa sedih karena dia harus melawan Sakamoto dan Shin yang telah dianggapnya teman. Namun karena merasa dia dibohongi, dia pun harus membunuh Sakamoto. Karena selain untuk mendapatkan uang buat hidup sehari-hari, dia juga ingin membuktikan kalau dia seorang pembunuh bayaran harian lepas yang profesional. Sedangkan Shin dan Sakamoto pun sedikit kerepotan, karena mereka harus melawan musuh di turnamen, sekaligus melawan Heisuke yang membawa senapan betulan. Sakamoto lalu memberitahu Shin bahwa dia harus berhati-hati dalam melawan sniper, karena dia harus mencari di mana keberadaan mereka terlebih dulu. Namun di saat itu Heisuke menemukan keberadaan mereka dan dia pun lalu menembaknya, di mana peluru yang memantul itu pun hampir saja mengenai mereka. Dan karena mereka masih memakai alat bantu dengar, Shin lalu mengatakan supaya Heisuke jangan senang dulu, karena tadi hanyalah peluru pantul acak. Namun Sakamoto mengatakan bahwa itu bukan tembakan acak karena pelurunya telah didesain aneh. Kala itu karena tembakannya melenceng, Heisuke pun teringat saat para pembunuh bayaran menjauhinya. Karena dia hanya bisa menggunakan senjata jarak jauh. Jadi, dia pun dianggap tidak berguna oleh para pembunuh bayaran sehingga dirinya pun dipecat. Saat tidak memiliki pekerjaan dan kelaparan, Heisuke melihat Sakamoto yang menjadi buronan. Dia pun lalu bertekad akan mencari Sakamoto untuk hadiah itu, sekaligus untuk membuktikan pada orang-orang yang sudah meremehkannya bahwa dia adalah seorang sniper yang hebat. Heisuke lalu mengingat masa lalunya sambil bercerita, di mana Shin dan Sakamoto pun mendengarnya karena alat komunikasinya masih aktif. Shin kemudian mengatakan padanya
Kenapa dia harus memikirkan pendapat orang lain? Karena orang yang harus kau buktikan adalah dirimu sendiri. Shin pun berteriak sangat keras supaya Heisuke terkejut, karena saat orang lain terkejut, Shin bisa membaca pikiran mereka. Ketika mereka telah mengetahui posisi Heisuke, Sakamoto pun langsung melakukan aksinya. Dan setelah kalah dari Sakamoto, Heisuke pun berkata bahwa dia memang tidak bisa apa-apa. Namun Sakamoto mengatakan kalau dia belum pernah bertemu seorang sniper yang sepintar Heisuke sebelumnya. Heisuke pun terharu karena telah diakui oleh Sakamoto. Dan sebelum mereka pulang, Shin kemudian memberikan bagian hadiah kepada Heisuke, namun hanya 50 yen saja. Sekian alur cerita kali ini. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.